Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Aski Umul. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kelas kewarganegaraan. Ini merupakan video pertama di channel ini. Nah, apa sih yang akan kita bahas di video kali ini? Kita akan membahas mengenai kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, kita pelajari dulu mengenai pengertian dari iptek itu sendiri. Nah, pengertian ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Pengertian teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi. Nah, kita masuk lebih dalam mengenai tujuan pembangunan iptek ditujukan untuk membantu pemecahan persoalan kekinian dan mengantisipasi masalah masa depan. Antara ilmu dan teknologi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu selalu dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma yang secara sadar diperoleh melalui kegiatan ilmiah. Sedangkan pengetahuan didapat melalui proses pemahaman di luar metode ilmiah. Nah, pengaruh kemajuan iptek sendiri cukup besar dalam membantu kehidupan masyarakat di dunia, khususnya di Indonesia. Selain itu, kemajuan iptek juga dapat membawa pengaruh positif dan negatif bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, apa sih dampak positif dan negatif dari majunya iptek ini? Nah, kita akan membahas yang pertama, pengaruh di bidang pendidikan. Nah, pengaruh di bidang pendidikan ini, satu pengaruh positif, yaitu A. Pembelajaran jarak jauh dengan kemajuan teknologi. Proses pembelajaran tidak harus mempertemukan antara siswa dengan guru, tetapi juga bisa menggunakan jasa internet. B. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu pusat pendidikan. Jadi kita dapat menemukan sumber pendidikan itu melalui kemajuan iptek. Yang C. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak harus bertatap muka dengan guru. Kita juga bisa menggunakan misalnya dengan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Yang D, kita dapat lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di seluruh dunia. Karena sifatnya iptek ini yang up to date, kita dapat dengan mudah, dengan cepat menemukan informasi-informasi yang terbaru yang sedang terjadi di dunia ini. Yang E, teknologi menawarkan media audio visual yang interaktif pada proses pembelajaran. Nah, kita juga dapat memanfaatkan itu dengan sangat efisien ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah pengaruh negatif. Ada juga pengaruh negatif dari kemajunya iptek ini di bidang pendidikan. Yang A, penyalahgunaan teknologi untuk melakukan tindak kriminal atau tidak dibenarkan. Jadi banyak siswa bahkan tenaga pendidik yang salah dalam menggunakan kemajuan iptek ini. Yang B, menurunnya motivasi dan prestasi belajar serta berkurangnya jumlah jam belajar karena dipakai untuk bermain game. Kita sadari bahwa banyak generasi sekarang ini yang memanfaatkan majunya iptek ini hanya untuk main-main saja, untuk hiburan saja. Padahal di sisi lain banyak pengaruh positif, yaitu kita dapat menggunakannya untuk mencari informasi, menggunakannya untuk belajar, dan lain sebagainya. Yang C, kemerosotan moral di masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Nah, kita ini sebagai generasi muda sangat merosot sekali moral kita dalam majunya teknologi ini. Yang kedua, pengaruh di bidang ekonomi. Selain di bidang pendidikan, di bidang ekonomi pun juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap kemajuan iptek. Yang pertama, pengaruh positif di bidang ekonomi. A. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi di semua daerah atau wilayah negara
Kesatuan Republik Indonesia. Jadi adanya kemajuan teknologi ini, ekonomi Indonesia juga ikut terangkat. Yang B, terjadinya industrialisasi di beberapa wilayah yang memiliki sumber daya alam sehingga menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar. Adanya kemajuan iptek ini juga dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Yang C, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kita sadari bahwa sekarang ini industri-industri di dunia, bahkan di Indonesia sendiri, sangat meningkat dengan pesat. Yang D, persaingan dalam dunia kerja sehingga para pekerja menuntut untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Majunya iptek ini juga mengharuskan kita untuk mengasah skill kita untuk dapat bersaing dengan masyarakat di luar sana. Yang kedua, pengaruh negatif di bidang ekonomi. A, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ini banyak masyarakat misalnya yang tidak mempunyai kecakapan dalam majunya iptek. Ini karena tidak memenuhi kualifikasi sehingga mereka tidak bisa diterima di pekerjaan yang sesuai dan yang mereka inginkan. Yang B, meningkatnya sifat konsumtif. Dari adanya kemajuan iptek ini juga menambahkan sifat konsumtif di masyarakat, terutama di Indonesia sendiri. Yang C, kemajuan iptek juga akan semakin memperparah kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat antara orang kaya dan orang miskin. Kita tahu bahwa perbedaan antara si miskin dan si kaya semakin tampak di era sekarang ini. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui pengaruh positif dan negatif di bidang sosial budaya. Kemajuan teknologi ini ternyata tidak hanya di bidang ekonomi dan pendidikan saja, melainkan juga di bidang sosial dan budaya. Nah, pertama, pengaruh positif di bidang sosial budaya. Yang A, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan penggunaan iptek dalam memproduksi potensi daerah setempat. Kita bisa memanfaatkan kemajuan iptek ini untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, yang B, dengan adanya iptek, kebutuhan hidup dapat tercapai dengan mudah, misalnya dengan jual beli online. Kita pastinya sudah pernah melakukan yang namanya jual beli online. Nah, ini juga termasuk dampak positif dari adanya kemajuan iptek tersebut. Yang C, segala informasi di dunia adalah berkat perkembangan iptek. Nah, kita ini cepatnya informasi yang menyebar di kita itu juga termasuk dampak positif dari majunya iptek itu sendiri. Yang D, hubungan sosial antara masyarakat yang berbeda, suku, bangsa, agama, budaya, dan daerah dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan sosial media seperti email, WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Line, dan lain-lain. Nah, kita sadari bahwa Indonesia ini negara yang sangat kaya dan beragam. Nah, dengan adanya kemajuan iptek ini, kita dapat dipertemukan dengan saudara kita yang berbeda pulau, berbeda suku, berbeda agama melalui media sosial. Nah, yang kedua, pengaruh negatif. A, adanya perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat, antara lain cara orang bekerja, gaya hidup, dan tata nilai masyarakat. Dengan adanya pengaruh kemajuan teknologi ini, kesenjangan sosial, perbedaan yang mencolok di masyarakat itu semakin terlihat. Yang B, meningkatnya kenakalan dan kriminalitas. Kita sadari bahwa pesatnya informasi-informasi, pesatnya hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat itu bisa menyebabkan tindak kriminalitas itu semakin menjadi-jadi di negara kita, bahkan di dunia. Yang C, adanya kesenjangan sosial. Kita tahu bahwa adanya kemajuan iptek ini menjadikan perbedaan itu semakin lebih tampak terlihat. Yang D, memudarnya nilai-nilai asli bangsa. Ya, kita tahu bahwa pengaruh iptek ini di bidang di hal yang negatif itu sangat banyak. Bahkan nilai-nilai bangsa sendiri itu, bangsa kita sudah hilang. Bahkan terutama di
di generasi penerus kita. Tata krama sudah hilang, sopan santun sudah hilang, dan lain sebagainya. Dan yang dampak negatif terakhir di bidang sosial budaya adalah masyarakat cenderung bersifat individualis. Nah, majunya iptek ini juga manusia itu lebih individualis, lebih memilih untuk sendiri, melakukan apa-apa sendiri tanpa melibatkan orang lain. Padahal kita ini sebagai manusia merupakan makhluk sosial. Nah, itu tadi pembahasan kita di kelas kewarganegaraan sesi pertama ini. Ada 3 pengaruh di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya dari kemajuan iptek. Nah, nantikan pembahasan berikutnya yaitu di bidang politik, hukum, dan pertahanan, serta pembahasan-pembahasan lainnya di video selanjutnya, teman-teman. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, mohon maaf, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.